Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Baik semuanya, kali ini saya coba sampaikan bagaimana cara menentukan biloks dari unsur-unsur dalam senyawa maupun bebas. Nanti akan kepakai ketika kamu mau menyelesaikan persamaan reaksi redoks. Namun sebelum bisa menentukan bilok dari unsur-unsur ini, kamu baca dulu ketentuannya. Ketentuan biloks dari unsur-unsur itu sudah saya share di kelas tim. Di sana ada ketentuan, misalnya untuk unsur tunggal atau unsur bebas itu biloksnya berapa, hidrogen dalam senyawa berapa, hidrogen dalam hidrida berapa, dan seterusnya. Itu kamu semua pelajari. Kemudian nanti kalau udah paham itu akan gampang menentukan biloksnya. Oke. Baik, kita mulai dari Na. Na di sini unsur bebas. Kenapa bebas? Karena dia tidak terikat dengan unsur lain. Ada unsur yang jomblo, maka biloksnya adalah 0 sesuai ketentuan. Itu kan ketentuan nomor 1 ya. Jadi kalau ketemu Na seperti ini, biloknya kasih aja 0. Akan beda kalau Na-nya terikat dengan unsur lain seperti di sini. Nah, Na-nya terikat dengan Cl, ini pasti tidak 0. Kalau sendiri 0. Kemudian kalium, ini juga kita lihat dia unsur bebas, maka biloksnya adalah juga 0. Oksigen walaupun di sini ada indeks 2, artinya oksigen berikatan dengan oksigen juga, namun oksigen di sini tidak berikatan dengan unsur lain, maka ini juga diistilahkan sebagai unsur bebas dan biloksnya juga 0. Ini kamu contohkan yang lain juga sama nanti ya, misalnya Cl2, H2, N2, kemudian P4, fosfor ya, fosfor atau P4, itu juga nanti biloksnya 0. Oke. Kemudian di sini ada contoh ion. Ion, ini juga ion, ini ion, ini ion. Ion, maka biloksnya sesuai dengan muatan ion. Pb2 positif, maka biloksnya adalah +2. Perhatikan cara penulisannya. Kalau dia lambang ion maka 2 dulu baru positif, tapi kalau muatan atau biloksnya tanda plus dulu baru angka 2. +2. Di sini besi 13, maka biloksnya otomatis sesuai dengan muatan adalah +3. Gampang banget kan ya. Lagi ada ion, iot min, maka dia biloksnya adalah -1. Nah, oksigen 2 min, beda nanti tadi ya, ini O2, oksigen bebas, ini O2 min. Perhatikan penulisannya pun beda ya. Dia superscript ini. Nah, ini berarti ion oksigen dengan muatan -2, maka biloksnya adalah juga -2. Nah. Kemudian di sini ada contoh HCl. Nah, ini ada hidrogen dalam senyawa. Karena hidrogennya terikat dengan klorin. Di ketentuan itu bisa kamu baca bahwa hidrogen dalam senyawa biloknya adalah +1. Ingat-ingat ya, hidrogen dalam senyawa biloknya +1. Kecuali nanti hidrida. Hidrida kalau hidrogen berikatan dengan unsur logam. Ini kan bukan logam ya, klor non logam. Dia berada di golongan 7A sehingga dia tergolong non logam. Hidrogen terikat dengan unsur lain maka biloknya +1. Kemudian berapa Cl? Cl ini kita gunakan ketentuan yang nomor berapa itu terakhir apa ya, bahwa jumlah total dari biloks unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Jumlah total bilok unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Artinya biloks hidrogen ditambah biloks Cl sama dengan 0. Biloks hidrogen ditambah biloksnya Cl sama dengan 0. Hidrogen +1. Berarti +1 ditambah berapa supaya 0? Jawabannya adalah iya, -1. Berarti Cl-nya punya biloks -1, hidrogennya +1. Kalau kita jumlahnya adalah 0. Itu juga dipahami ya, bahwa setiap senyawa bebas nanti senyawa dengan muatan total 0, ini kan tidak ada muatannya senyawanya nih. Beda dengan ini kan. Nah, ini dia gugus ion ada muatan. Ini kan nggak ada muatan ya. Maka totalnya adalah 0. Seperti ini sama ini nanti juga. Biloks K tambah biloks N tambah biloks oksigen kali 4 juga 0. Itu ya, itu prinsipnya. Baik, lanjut kita ke yang soal yang lebih gampang ini H2S. Saya kira udah bisa ngerjakan ya, berapa bilok S-nya. Kalau ditanya, karena hidrogen kan tidak ditanya nih ketentuan S-nya berapa.
Cara ngitungnya, hidrogen dalam senyawa sama kayak tadi ya, hidrogen dalam senyawa biloxnya plus 1. Karena dia punya indeks 2, berarti dalam molekul ini ada 2 hidrogen. Maka kita jumlah total bilox untuk hidrogen adalah plus 1 kali 2. Sehingga untuk H2 biloxnya adalah plus 2. Jadi plus 2 ini untuk H2 ya. Masing-masing plus 1. Jadi ada 1 hidrogen plus 1, hidrogen yang satunya adalah plus 1, total plus 2. Kemudian berapa S? Sama kayak tadi, jumlah total bilox dalam senyawa adalah 0. Sehingga plus 2 ditambah berapa supaya 0? Jawabannya berapa? Ya bener, min 2 dong, ya kan? Plus 2 tambah min 2 0. Jadi bilox dari S di sini adalah min 2. Contoh yang lain ini NaCl. Yang ditanya nanti HCl ya. Nah sekarang Na berapa? Tahu dari mana? Na itu, nah ini harus hafalan, dia tergolong golongan 1A, golongan alkali ya. 1A sambil dihafal itu. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Atau kamu bikin singkatan, lihat nanti kalau roboh culas permainannya. Lihat Li, nanti Na, kalau K roboh Rb, culas Cs permainannya Fr. Itu golongan 1A. Jadi Na golongan 1A, maka biloxnya plus 1. Karena dia punya konfigurasi terluar 1 kan ya. Na 11 nomor atomnya. Kalau ingat tuh kelas 10 ya. Na nomor atom 11, sehingga kalau kita bikin konfigurasi dia 2, 8, 1. Sehingga kalau dia membentuk ion, dia akan melepaskan 1 elektronnya. Akibatnya Na akan membentuk ion plus 1. Atau kalau sudah sekarang ya hafalan aja udah, bahwa Na golongan 1 dia plus 1. Maka Cl-nya berapa? Ya karena dia totalnya adalah 0, berarti Cl-nya min 1. Udah kan gitu aja, gampang banget. Kemudian yang mana lagi kita coba kerjakan ini ya, K2S. K2S, K golongan berapa? Logam golongan berapa K? Nanti yang ditanyakan S ini. K golongan 1, ya bener, K golongan 1A, maka dia biloxnya plus 1. Karena K-nya ada 2 atom, K-nya ada 2, maka kita kali 2. Plus 1 kali 2 plus 2. Plus 2 itu untuk K2 loh ya. Sehingga S-nya berapa? Ya S-nya supaya dia totalnya 0, S-nya juga min 2. Sampai sini saya kira udah paham betul ya. Tinggal nanti variasi-variasi yang lain. Kita coba dengan H2SO4, asam sulfat. Nah, udah bisa ya. Untuk hidrogen tadi biloxnya dalam senyawa dia plus 1 kan. Kemudian karena dia ada 2, maka plus 1 kali 2 jadi plus 2. Untuk H2 biloxnya plus 2. Kemudian oksigen ketentuannya ada tuh, silahkan dibaca. Ketentuan oksigen dalam senyawa biloxnya adalah min 2. Oksigen dalam senyawa biloxnya min 2. Beda kalau dia sendiri ya, bebas. Kalau bebasnya 0. Tapi kalau dalam senyawa dia min 2. Min 2 karena dia ada 4 indeksnya, ada 4 atom oksigen. Min 2 dikali 4. Berapa saudara-saudara? Min 2 kali 4 min 8. Min 2 kali 4. Ingat ya, oksigen dalam senyawa min 2. Min 2 kali 4 min 8. Sekarang pertanyaannya berapa belerangnya? S-nya berapa? Ingat bahwa total biloxnya adalah 0. Plus 2 ditambah biloxnya S ditambah min 8 sama dengan 0. Berapakah S? Ya bener ya, hitungannya gampang kan? Plus 2 ditambah S ditambah min 8 adalah 0. Atau kamu hitung dulu lah, plus 2 tambah min 8 berapa ini? Plus 2 min 8 jadi min 6. Berarti S nya supaya 0, min 6 tambah supaya 0 berapa? Tambah plus 6. Berarti bilok belerangnya adalah plus 6. Coba kalau ragu cek aja, plus 2 tambah 6 8. 8 min 8 0 kan? Nah gitu ya. Jadi bilok S nya adalah plus 6. Lanjut, kita coba dengan ini asam nitrat. Hidrogen tadi kalau dia 2 hanya plus 1 kali 2 plus 2. Oksigen dalam senyawa tadi biloknya adalah min 2. Min 2 kali 3 min 6. Berarti ini N-nya adalah berapa? Jumlah total adalah 0. 2 tambah min 6 dulu. 2 tambah min 6 adalah plus 4 ya. Berarti bilok N-nya adalah min 4. Ya kan, 2 tambah min 6 min 4, sorry ya. Berarti ini plus 4. Asam nitrat H3NO4.
Oh, ini salah saya soalnya nih. Harusnya HNO3 ya, nggak ada H2NO3. Harusnya dia HNO3 nih. Harusnya gini. HNO3. Baik, yang ini saya salah bikin soal. Jadi dimusnahkan. HNO3 yang benar. Senyawanya nggak ada tadi. Jadi saya hitung ulang. Hidrogennya +1, oksigen tadi min 2 kali 3 min 6, rumus asam nitrat HNO3 ya. Kemudian berarti N nya +1 ditambah min 6 ditambah N sama dengan 0. 1 tambah min 6 min 5, berarti N nya +5. HNO3 asam nitrat. Oke, baik. Kita coba yang mana lagi? Yang ini ya, KMNO4. Tadi ingat K berapa K? K golongan 1, berarti dia 1+. Oksigen min 2. Min 2 kali 4 min 8. 1 tambah berapa? Tambah min 8 totalnya 0, berarti ini plus. Ya, kalau cepat ngitung gampang nih, +7 ya. +7 untuk mangannya. Mn nya +7. 1 tambah 7 tambah min 8 0 kan ya. Oke, mana lagi belum? MnO4. Oh, ini dulu. K2CR2O7. Baik, bentuk seperti ini. Kalium tadi golongan 1 kali 2 +2. Oke ya. Oksigen min 2 kali 7 min 14. Oke ya, gampang banget nih. Min 2 kali 7 min 14. Sudah ya. Kemudian kita jumlahkan dulu biar tahu jumlahnya yang ada dulu. 2 tambah min 14 min 12 ya. Oke. 2 tambah min 14 min 12. Berarti untuk CR2 supaya dia totalnya adalah 0, min 12 tambah 12 plus 12. Itu untuk CR2 loh ya, untuk CR2. 2 tambah 12 kan 14 ya, plus 14 tambah min 14 0. Udah bener ya. Itu untuk CR2. Kalau ditanya berapa bilox CR, maka untuk CR sendirian adalah kita bagi 2 kan, karena dia 12 itu untuk CR2. Berarti untuk CR sendirian adalah plus 12 bagi 2 kan, 6 plus 6. Itu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita kembalikan ke hitungan awalnya, K1 kan K-nya +1 tambah +1 +2 tambah +6 tambah +6 lagi, jadinya +14 gitu ya. Untuk sini belakangnya kan min 14. Bisa dipahami ya, gitu aja ya. Ini CR2, dia 12 ini untuk CR2. Berarti untuk CR satunya saja B +6, B +6 ya. Lanjut, ini magnesium oksalat MgC2O4. Kita hitung Mg golongan, boleh lihat sistem periodik kalau lupa. Oke, golongan 2A alkali tanah. Kalau lupa dihafalin, beli mangga cari Sri bawa rambutan. Beli BE mangga Mg, cari Ca Sri Sr bawa BA rambutan Ra. Itu ya, golongan 2A alkali tanah. Kemudian dia karena golongan 2A maka biloxnya adalah +2. Oksigen min 2 kali 4 min 8. Udah gabung yang bawahnya nih. Sekarang 2 tambah min 8 min 6. Berarti C2 nya adalah +6 untuk C2. Berarti C nya saja +3. Oke. Kemudian terakhir ini nih. Nah, sekarang ini bentuk ion. Satu soal aja saya sempat tulis ya. Bentuk ion maka totalnya tidak 0. Kalau yang tadi kan totalnya ini 0, ini jumlahnya totalnya 0, ini totalnya 0. Yang ini jumlah totalnya adalah sesuai dengan muatan ionnya, yaitu di sini kalau ini kan -1 ya. Berarti totalnya -1. Bilox Mn tambah bilox oksigen kali 4 adalah -2 kali 4 -8. Jadi Mn tambah -8 sama dengan -1. Nah, yang kita bisa tentukan kan oksigen dulu ya. Oksigen -2 kali 4 -8. -8 ditambah berapa supaya -1? Oke, kalau nggak bisa tanya aja sama anak SD nih, kalau gini nggak bisa ngitungnya. -8 ditambah berapa supaya total hasilnya -1? Plus 7 ya enggak? Plus 7. 7 tambah -8 -1 kan? Oke. Terus contoh satu lagi lah biar paham yang untuk yang ion ya. Misalnya
SO4 2 min. SO4 dengan muatan 2 min. Nah, ini maka total biloknya adalah min 2 ya. Tidak 0 tapi min 2. Kita hitung oksigennya dulu, oksigen kali 4 min 8. Ya enggak? Min 8 ditambah berapa supaya min 2? Min 8 ditambah berapa supaya min 2? S-nya berarti adalah plus ya, plus 6, ya enggak? Plus 6. Plus 6. Plus 6 tambah min 8 kan min 2. Nah, gitu ya. Baik, ini contoh-contoh untuk penentuan biloks, baik dari dia unsur bebas, ion, kemudian senyawa netral, kemudian senyawa bermuatan atau gugus ion. Mudah-mudahan bisa dipahami semua dengan baik. Nanti sambil kita berlatih dengan soal-soal yang lain ketika kita menentukan atau menyelesaikan persamaan-persamaan reaksi redoks ya. Tapi pastikan dulu kamu paham di bagian ini. Nanti untuk menyelesaikan reaksi redoks, kalau ini tidak paham pasti akan takang untuk menyelesaikan reaksinya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa manfaat buat semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.